Hai guys, welcome back to my video. Di video kali ini gue bakal ngebahas film Asyap men. Beneran ya, gue tuh langganan Prime Video lagi tuh karena gue pengen nonton film ini. Dan waduh. Satu kata untuk film ini, konyol banget sih. Konyol banget, kalian gak boleh pakai logika kalau nonton film ini. Sedari awal filmnya udah set the tone untuk jadi film yang kayak gila, kalian bakal sering ngomong hahaha terus di film ini. Lebih parah daripada School for Good and Evil menurut gua. Jadi kalian harus sikat gigi dan makan permen mint supaya orang sebelah kalian waktu nonton bareng gak pingsan gitu. Kalaupun ada yang mau nonton film ini bareng kalian. Gimana ya? Film ini dibuka dengan perkenalan karakter Azul yang diperkenalkan Atta Halilintar. Dia adalah seorang anak yang memang sedari kecil tuh unik. Dan filmnya dibuka dengan macam narasi gitulah. Tapi narasi sama sekali nggak karismatik dan nggak bikin karakter Azul ini likable atau kita empati dengan karakternya. Jadi menurut gue di paruh awal film itu masih sangat-sangat mentah dan agak susah, berat dan lambat untuk diikutin gitu. Kemudian yang tadi gue bilang konyol, kenapa gue bilang konyol? Karena si Azul ini kan punya cita-cita untuk menjadi superhero ya. Waktu ulang tahun, bapaknya kasih kayak selendang superhero yang kayak Superman gitu, pakai spanduk pecel lele. Bapak mana yang tega melakukan itu kepada anaknya yang punya cita-cita beneran pengen jadi superhero? Ini anakku, kamu keren banget pakai ini. Pakai spanduk pecel lele. Jadi Superman sana. Ya, begitulah ya. Tapi gimana gitu loh, ini filmnya Atta Halilintar. Jadi what can you expect? Oke, gue lanjutin. Kemudian dia jadi remaja yang besar dan konyolnya warganya itu mendukung dia untuk jadi superhero. Semuanya cinta dengan Atta Halilintar, seorang anak yang sudah gede masih pakai spanduk pecel lele, belagak jadi Superman, dan tidak ada tetangganya menganggap dia aneh, malah menganggap dia cool dan jadi pahlawan kampung itu gitu. Ya mungkin karakter Azul dimaksudkan jadi karakter yang humble, yang suka dengan anak kecil, menghibur anak kecil. Mungkin dia bisa jadi karakter yang dia disukai gitu. Tapi masa iya sih di dunia modern gak ada yang ngomongin dia? Bahkan dua sahabatnya mau membantu si Azul ini untuk jadi superhero dan membantu dia bikinin video supaya dia bisa viral di YouTube gitu. Itu kok jahat banget gitu loh temannya. Masa nggak dibilangin, Zul kamu tuh udah gede, cari kerja sana lagi. Malah dibiarin dan bahkan didukung gitu. Jadi bener-bener lu nggak boleh pakai logic nonton film ini. It's zero logic ya, kayak Dustin di ML itu. Zero logic, bener-bener zero logic. Kalau lu pakai logika sedikit pun, ya lu udah bakal matiin film ini di 25 menit awal gitu. Konyolnya apalagi, si Azul ini kemudian bikin video bareng Sigrid sama Yuda Keling ya. Di video pertamanya dia disambar petir tapi nggak mati. Kemudian dia dikasih laba-laba supaya digigit kan, supaya jadi Spider-Man. Dia malah digigit ular, tapi dia juga nggak mati. Bahkan tuh ular berbisa karena ada cameo si Panji petualang itu. Dan tuh itu udah sebenarnya set the tone filmnya. Ini bakal film yang konyol banget gitu loh. Tapi ternyata filmnya bener-bener nanggung. Filmnya kayak gimana ya, mungkin Atta Halilintar waktu nyutradarai film ini tuh, gue tetap harus kelihatan cool ya, tapi gimana dong ceritanya ini konyol gitu. Jadi kayak aspek konyolnya ada, tapi pemeran utamanya pengen tetap kelihatan cool. Jatuhnya film kayak gini sih. Secara jalan cerita sebenarnya mudah sekali untuk dimengerti. Karakter utamanya punya motif yang kuat. Karakter penjahatnya, antagonisnya, villainnya pun juga punya motif yang sangat kuat dan simple. Jadi secara plot sebenarnya mudah sekali untuk dimengerti dan kita bisa relate dengan karakter Azul gitu loh. Tapi karena banyak kewadidawan di film ini dan banyak ke zero logic di film ini gitu, jadinya ya kesannya filmnya amburadul banget. Padahal film ini ya, Don't Hate Me, punya potensi untuk jadi film yang keren banget. Beneran, banyak elemen dan banyak aspek di film ini. Kalau saja ya Atta Halilintar tuh mau memilih benar-benar sedari awal, oke, gue mau bikin film Asyap Men ini jadi film komedi, fantasi, superhero yang konyol macam Kick Ass gitu, filmnya Chloe Grace Moretz. Atau dia mau decide,
gue mau bikin film ini yang real, menyentuh, down to earth, nyentuh tanah, karakter-karakternya beneran real dan hidup. Gue rasa juga punya potensi untuk jadi film yang solid loh sebenarnya. Coba gue ceritain. Kalau misalkan Atta memilih untuk jadi film yang fantasi dan super konyol, ya sudah, di awal dia bikin aja karakternya Azul ini kesamber petir, ya kan? Kemudian dapat kekuatan dari dewa petir. Dia bisa sambar-sambar petir macam Shazam gitu atau Black Adam. Tapi karena karakter Azul ini dari kecil pemalu, dia nggak ngerti caranya untuk menggunakan kekuatannya ini untuk kebaikan tuh seperti apa, dan dia nggak punya keberanian itu. Alhasil akhirnya ada dua sahabatnya itu tadi yang membantu dia menaikkan kepercayaan dirinya supaya dia bisa membantu warga dengan kekuatannya. Kemudian juga ada orang tuanya yang memotivasi dia, dan chemistry dengan orang tuanya sebenarnya bisa digali lebih dalam lagi dan punya aspek yang bisa sedalam chemistry antara Peter Parker dan Uncle Ben loh. Beneran menurut gue loh ya punya potensi ke sana gitu. Kalau saja direkturnya punya keputusan yang jelas sedari awal gitu. Kalau mau konyol aja udah, hajar-hajaran aja gitu sampai akhir, komikal, komedi semua, bunuh-bunuhan ya kan. Gelutnya juga sikat-sikatan, agak konyol dikit gak apa-apa. Jadilah film yang komedik, superhero, fantasi. Tapi kalau juga mau real, sebenarnya juga punya potensi kesana juga. Karena ada beberapa aspek di film ini yang benar-benar real banget. Karakter Azul sebenarnya cukup likable loh menurut gue. Gue bakal dihujat netizen abis gini. Beneran. Tapi sebenarnya punya potensi untuk jadi karakter yang karismatik dan disukai. Karena dia ya kan tampilannya jelek ya, terus dia juga orangnya lugu, polos gitu. Bisa digali lebih dalam, dan itu bisa jadi karakter yang real banget, bahwa ada seorang remaja yang dia itu lugu, mungkin punya keterbelakangan sedikit, makanya dia masih main-main pakai spanduk pecel lele di sebuah kampung yang kampungnya itu mau digusur sama orang jahat, tapi dia punya motif yang kuat untuk membela kampungnya ini. Tapi harus di awal diceritakan Azul ini nggak punya kekuatan apa-apa. Nah yang bikin gue bingung tadi kan yang zero logic tadi kan, dia kesambar petir gak apa-apa, dia digigit ular gak apa-apa, terus dia bisa ngeberhentiin mobilnya Yayan Ruhian, kemudian rambutnya yang dari keriting bisa jadi lurus karena dia berbohong. Itu kan kalau itu semua dikesampingkan dan dibuang, dibikin Azul ini jadi karakter yang real, benar-benar dia mau bantu kampungnya. Ya udah akhirnya bantu kampungnya lewat mana? Lewat bikin video di YouTube yang viral, akhirnya dia bisa dapatkan uang dari sana dan uangnya bisa dipakai untuk membantu kampungnya. Kemudian kalau misalkan nggak cukup bantuan dana dari Azul ini, Azul akhirnya baru mempersiapkan fisiknya, makanya ada montage dia angkat barbel yang kayak macam Rocky gitu kan, yang dia lari, tarik gerobak isi 2 temennya supaya dia jadi kuat dan bisa ngelindungin kampungnya juga secara fisik kalaupun preman itu datang gitu. Nah itu tuh punya potensi jadi film yang jauh lebih solid dibanding dengan film yang jadinya zero logic kayak gini gitu loh. Jadi sayang banget menurut gue, beneran sayang banget. Film Asyap Men ini kalau digarap dengan kerendah hatian yang lebih, tanpa ada narsisisme di sini, dan ditulis dengan lebih rapi dan pelan-pelan lagi, didesain dari awal mau konyol, mau full konyol atau mau full real, bisa jadi film kelas nilai 7. Beneran, gue percaya itu sih. Silakan bully gue nggak apa-apa, tapi original materialnya harusnya bisa digali lebih lagi kalau memang mau gitu. Tapi sayangnya kan enggak. Karakternya juga serba nanggung. Ada yang bener-bener komikal, acting sinetron banget kayak si Rizky Bilar itu. Kemudian Marcelino Lefren, gue juga nggak tahu kenapa dia mau ambil film ini itu. Kayaknya dia nyesel sih abis ini. Dan final fight-nya itu konyol banget. Ya ampun, dia suntik superhuman, serum superhuman. Akhirnya dia bisa berubah jadi kayak Hulk gitu. Yayan Ruhian juga ada di film ini dan jadi karakter Mr. Jamet. Waduh, gila banget sih. Kemudian karakter si Kiria ya. Kiria. Aduh, gue lupa yang cewek itu yang cakep itu. Itu juga di awal actingnya serius. Terus tiba-tiba di pertengahan film jadi komikal banget, jadi kayak sinetron banget. Itu gue juga bingungin banget. Yang paling mending sebenarnya karakter Grita dan Yuda Keling ya, yang jadi comic relief di film ini. Cukup menghibur, walaupun karakternya sendiri juga
zero logic karena dia mau bantuin temennya yang sudah gede itu untuk jadi superhero dengan cara-cara yang konyol. Tapi pertengahan sampai akhir sebenarnya cukup solid penampilan keduanya. Di awal Yuda Keling tuh cukup nanggung ya, lucu ya nggak lucu gitu loh, berusaha ngelucu tapi kayak nanggung gitu. Tapi kemudian di pertengahan sampai akhir baru dia lucunya keluar gitu. Dan gue tahu Yuda Keling adalah stand up comedian yang lucu gitu, jadi harusnya bisa jadi comic relief yang lebih baik lagi. Yang gue suka dari film ini, ada loh yang gue suka. Sebenarnya gue nonton film ini tuh gue tersentuh waktu si karakter bapaknya itu mati dan Azul nangis. Itu benar-benar bisa kerasa. Kenapa? Karena ditunjukkan memang di awal hubungan keduanya ini dekat, which is good. Jadi karakternya punya chemistry yang kuat kan gitu. Kemudian chemistry Azul dengan dua sahabatnya juga bagus, dengan ibunya juga bagus. Editingnya agak choppy, musik-musiknya ya ada musik-musik rapnya Atta, tapi sebenarnya loh ya masuk juga di film ini dan bikin hype-nya keluar. Jadi editingnya oke gitu. Tapi other than that, it's a zero logic movie. Jadi don't expect too much. Apalagi kalau kalian sudah punya bias ya dengan Atta Halilintar itu sendiri, kalian ada sentimen negatif dengan Atta Halilintar, gue saranin jangan nonton film ini karena kalian bakal ngamuk sih. Apalagi boro-boro kalian mau bayar Amazon Prime untuk nonton film ini, wah kalian bisa emosi kelas berat sih. Untungnya gue netral banget, maksudnya dengan Atta Halilintar gue juga ngelihat dia figur ya sudah public figure ya biasa aja. Jadi gue nggak punya sentimen negatif sama sekali waktu nonton film ini. Jadi nggak ada hatred atau kebencian. Jadi ini pure gue nilai berdasarkan filmnya aja secara fully objektif gitu. Jadi ya gitu, ya gimana lagi, gue udah nonton filmnya 1 jam 40 menit, gue gak bisa ambil balik lagi waktunya, ya udah at least gue review lah. jadi supaya kalian yang mau nonton bisa kebantu dari review ini paling gak. Oke, itu aja sih, gue kasih nilai 15 dari 100 untuk film ini. Gimana menurut kalian yang sudah nonton? Silakan komen di kolom komen di bawah. Anyway guys, thank you for watching this video. I'll see you guys in the next video. God bless you and bye-bye.